Pemirsa, suasana politik di Pilwali Surabaya agak menghangat, diwarnai perobekan dan pencopotan spanduk dan banner alat peraga kampanye yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum simpatisan partai pendukung salah satu paslon yang dipasang oleh simpatisan Banteng Ketaton. Dan aksi oknum tersebut kini dilaporkan ke Bawaslu setempat. Inilah aksi teror pencopotan dan perobekan alat peraga kampanye yang diduga dilakukan oleh oknum simpatisan pendukung salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Spanduk ini bertuliskan dukungan paslon nomor urut 2 dari Banteng Ketaton. Banteng Ketaton sendiri adalah anggota militan PDI Perjuangan yang mendukung paslon bukan dari PDIP. Mereka kecewa dengan Ketua Umum PDIP Megawati karena memberikan rekom ke Eri Cahyadi bukan pada Wisnu Sakti Buwana, Wakil Wali Kota Surabaya yang merupakan kader Tulen dan anak almarhum Sucipto, tokoh PDIP Jawa Timur. Jangan ngaku orang Banteng Anda. Orang buka laporan, Banteng Ketaton, ngomongnya orang Banteng. Organisasi saya juga. Sempat terjadi ketegangan antara massa pelapor dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya. Masalah dipicu oleh salah paham ucapan Komisioner Bawaslu. Namun aksi ini berakhir damai setelah Komisioner meminta maaf dan mengklarifikasi atas kesalahpahaman tersebut. Jadi kita terima laporannya, kita periksa, kita kaji dugaannya, apakah memenuhi unsur dugaan pelanggaran atau tidak. Dalam waktu 1x24 jam kita akan tindak lanjuti seperti itu, Mas. Sangkanya pidana, Mas. Sangkanya adalah pasal pidana, pasal 69 bahwa merusak alat peraga kampanye itu merupakan tindak pidana pemilihan. Seperti itu. Jadi itu apa namanya emang mengeksekusi nanti Bawaslu atau Bawaslu rekomendasi ke Gabungan. Sementara itu, usai melapor, anggota Banteng Ketaton menunjukkan bukti-bukti perbuatan pengrusakan banner dan spanduk oleh orang tak dikenal yang diduga oknum simpatisan partai yang tidak suka dengan tulisan spanduk mereka. Banteng Ketaton itu bukan cari masalah. Banteng Ketaton asli dari PDI Perjuangan. Ya. Kalau mau ngambil KTA saya, silakan diambil di rumah. Ya. Diambil fotonya saya Megawati, saya bisa diambil. Saya orang Banteng asli. Ya. Jadi sekarang sudah diterima, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ngambil orangnya 24 jam, mungkin anak-anak yang ngambil sendiri. Tidak tahu. Ya. Jadi kedatangan yang ke sini melaporkan tentang ini banner, pengambilan ini ketua wakil sekretaris DPC mana? DPC PDI Perjuangan. Dewi Imroatin, CTV. 48 hari masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Mojokerto banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh 3 paslon. Di antaranya pelanggaran prokes dan pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran kampanye Pilkada Mojokerto ini menduduki peringkat kelima di Jatim. Serta seluruh Hasil evaluasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap pelaksanaan masa kampanye 3 paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang telah berlangsung 48 hari, banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Di antaranya, pelanggaran protokol kesehatan dan pemasangan alat peraga kampanye, serta pelanggaran bahan kampanye. Dari beberapa pelanggaran, paslon nomor urut 1, Ikhvin Bara, jumlah pelanggaran prokes 36 kali. Paslon nomor urut 2, Yoko Disa, sebanyak 5 kali pelanggaran. Dan paslon nomor urut 3, Pungkasyadi Titi Masuda, sebanyak 30 kali pelanggaran. Dari jumlah tersebut, paslon nomor urut 1 paling terbanyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sejauh ini memang berkaitan dengan kegiatan ini adalah kita melakukan evaluasi kegiatan kampanye selama kurang lebih 43 hari. Jadi memang yang masih mendominasi adalah pelanggaran protokol kesehatan, yang itu dilakukan pasangan nomor urut 1 sebanyak 36 kali, dan pasangan nomor urut 2 sebanyak 5 kali, dan pasangan nomor urut 3 sebanyak 30 kali. Nah, ini
dengan jumlah kegiatan yang kurang lebih sudah mencapai angka 570-an kegiatan di seluruh pasangan calon. Banyaknya pelanggaran prokes dalam masa kampanye, paslon nomor urut 1 mengaku tim kampanye sudah maksimal melakukan imbauan terhadap masa pendukung. Namun karena masa pendukung cukup banyak sehingga sulit dikendalikan. Namun ia berjanji dalam masa kampanye selanjutnya akan mematuhi protokol kesehatan. Yang pasti ini menjadi evaluasi bagi kami dan nanti akan kita perbaiki. Kalau mungkin apa penyebabnya, saya kira karena mungkin animo masyarakat yang begitu besar ketika kami datang, sehingga kami sudah sebenarnya menata dengan rapi agar kemudian mereka itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan banyaknya jumlah pelanggaran pada masa kampanye di Pilkada Kabupaten Mojokerto, menduduki peringkat kelima di Jawa Timur yang melakukan pelanggaran prokes dalam Pilkada serentak. Bawaslu berharap pelanggaran ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali menjelang 2 minggu terakhir masa kampanye. Aminuddin Ilham, CTV. Menikmati wisata di lereng pegunungan di kawasan Trawas dengan mencicipi kuliner nasi puraan di bawah rindangnya hutan pinus. Informasi ini akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.